Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil gusli wal guslu lughatan sailanul ma'i ala syai'in mutlaqan wa syar'an sailanuhu ala jami'il badani bi niyatin makhsusatin walladhi yujibu al-ghusla sittatu asya'a salasatun minha tashtariku fiha rijalu wa nisa'u wa hiya iltiqa'ul khitanaini wa yu'abbaru an hadzal irtiqa'i bi ilaji hayyin wadihin wa yabahashafati dzakari minhu aw qadraha mimma qutu'aiha fi farjin wa yasiru al-adamiyul mulaju fihi junuban bi ilaji ma dzukira amal maitu fala yu'adu ghusluhu bi ilaji fihi wa amal fal mushkilu fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilaji fi qubulihi wa minal mushtaraki inzalun ay khurujul maniyyi min syakhsin bi ghairi ilajin wa in qala al maniyyu kakotrotin walau kanat ala launi dami walau kana al khuriju bi jima'in aw ghairihi bi yaqdatin aw naumin bi syahwatin aw ghairiha min tariqatil mu'tadi aw ghairihi ka anin kasara subuhu ka kharaja maniyuhu wa minal mushtaraki al mautu illa fi syahidi wa thalathatun tahtasu bihan nisa'u wa hiya al haidu aidan wal khariju min imra'atin balaghat tis'asinina wan nifasu wa huwa adam wal khariju aqibal wiladati fa innahu mujibu lil ghusli qat'an wal wiladatu al masbubatu bil balali mujibatun lil ghusli qat'an wal mujarradatu anil balali mujibatun fil asohi. Pasal di sini menerangkan mengenai hal mandi wajib dan orang-orang yang diwajibkan mandi wajib. Mandi wajib secara bahasa yaitu mengalirkan air pada suatu perkara secara mutlak. Sedangkan menurut istilah syara, mandi wajib yaitu mengalirkan air pada seluruh anggota badan dengan niat yang ditentukan. Dan hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. 3 diantaranya berlaku bagi wanita dan pria. Yang pertama yaitu bertemunya alat vital 2. Bertemunya alat vital 2 di sini diungkapkan dalam arti orang yang hidup jelas memasukkan hasyafahnya atau dikira-kirakan hasyafahnya bagi hasyafahnya yang terpotong ke dalam farji. Dan anak Adam yang dimasuki hasyafah menjadi junub karena dimasuki oleh hasyafah yang telah disebutkan di atas. Sedangkan mayit yang telah dimandikan tidak diwajibkan dimandikan lagi ketika dimasuki hasyafah. Adapun musa muskil tidak wajib baginya melakukan mandi wajib ketika memasuki hasyafah atau kemaluannya dimasuki hasyafah. Dan diantara yang berlaku keduanya yang kedua yaitu keluarnya air mani dari seseorang yang dengan sebab selain memasuki hasyafah. Walaupun sedikit air mani yang keluarnya seperti 1 tetes walaupun berwarna darah, meskipun air mani yang keluarnya itu disebabkan oleh jima ataupun tidak, dalam keadaan sadar ataupun tidur dengan cara atau jalan yang normal ataupun tidak, seperti terbelahnya punggung atau tulang rusuk lalu keluar air mani dari sana. Kemudian yang berlaku di antara keduanya yang ketiga yaitu orang yang mati, kecuali orang yang mati syahid. Kemudian yang 3 khusus dialami oleh wanita saja, yaitu yang pertama haid. Haid yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah mencapai umur 9 tahun. Kedua nifas, yaitu darah yang keluar sebab akibat melahirkan, maka sesungguhnya nifas itu mewajibkan mandi wajib secara pasti. Wal wiladatu masubatu, yang terakhir yaitu wiladah atau melahirkan yang dibarengi dengan basah-basah itu mewajibkan mandi secara pasti, ataupun tidak dibarengi dengan basah-basah maka tetap itu wajib mandi dalam kaul yang ashah atau yang lebih sahih. Nah, dalam pasal ini menerangkan mengenai hal-hal tentang mandi dan orang-orang yang diwajibkan mandi wajib. Mandi secara bahasa yaitu mengalirkan air pada suatu perkara secara mutlak. Sedangkan mandi secara istilah syara yaitu mengalirkan air
pada seluruh anggota badan dengan niat yang ditentukan. Dan hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6 perkara, yang mana 6 perkara tersebut terbagi 2. 3 pertama yang berlaku bagi wanita dan pria. Yang pertama itu bertemunya alat kelamin 2. Dengan masuknya alat kelamin pria ataupun dikira-kirakan alat kelamin yang terpotong ke dalam farji dan anak Adam menjadi junub juga ketika dimasuki hasyafah. Sedangkan mayit yang telah dimandikan tidak wajib dimandikan lagi ketika dimasuki hasyafah. Adapun busa muskil tidak wajib baginya melakukan mandi ketika memasuki hasyafah atau kembali dimasuki hasyafah. Kemudian poin yang kedua yaitu keluarnya air mani dari seseorang dengan tanpa bersetubuh, walaupun sedikit yang keluarnya seperti 1 tetes, walaupun berwarna darah, walaupun yang keluarnya itu disebabkan oleh jima ataupun tidak, dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidur, dengan disertai syahwat ataupun tidak, dengan cara yang biasa ataupun tidak, seperti terbelahnya punggung atau tulang rusuk lalu keluar air mani dari sana, maka hal-hal tersebut wajib bagi pria maupun wanita untuk melakukan mandi wajib. Kemudian poin yang ketiga yaitu orang yang mati wajib dimandikan oleh orang yang hidup kecuali orang yang mati syahid. Lalu yang 3 terakhir yang khusus dialami bagi wanita saja. Yang pertama haid yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah mencapai umur 9 tahun, maka wajib setelah selesai haidnya itu melakukan mandi wajib. Yang kedua nifas, yaitu nifas darah yang keluar sebab akibat setelah melahirkan, maka wajib secara pasti bagi wanita yang mengalami nifas untuk mandi wajib, baik yang lahdo atau yang 40 hari atau yang 60 hari. Kemudian yang terakhir yaitu wiladah atau melahirkan yang dibarengi dalam keadaan basah-basah, itu wajib melakukan mandi wajib secara pasti, ataupun yang tidak dibarengi dalam keadaan basah-basah itu tetap wajib melakukan mandi wajib dalam hal yang lebih asal atau sahih. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.